chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin makin nggak terarah ya, kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan yang setahu. Waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi. Dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu. Banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Fer? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa.
Namun tiba-tiba histeris, Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya Apa cecer. ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akuin, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit, apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecer, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap bertanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya, kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih, masalah menafkahi ini? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak.